Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya baru dapat video 4 jam yang tadi udah dihapus ya. Cepet banget dia ngapusnya. Baru juga 4 jam. Oh, ternyata ini ada yang nonton ya. Oh, kalian nonton. Kirain gak ada yang nonton, ya Allah. Sudahlah. Kalau ini dihapus juga nggak masalah ya. Nggak masalah banget. Jadi ini provokasi yang dilakukan oleh pemerintah kubu jahat ini. Jadi ternyata di pemerintah itu ada kubu baik dan ada kubu jahat gitu. Ada polisi baik dan ada polisi jahat. Ya, kita sebut saja yang jahat-jahat itu kalau nggak salah udah ada namanya ya. Tapi kalau saya kasih tahu di sini ketahuan dong. Ya mungkin nantilah karena udah kalimatnya udah terlanjur salah. Ini adalah provokasi yang dibuat oleh pemerintah kubu jahat untuk menyalahkan demonstran. Jadi pemerintah kubu jahat ini mau melakukan sesuatu ini mungkin akan saya jelaskan nanti. Kita jelaskan dulu nih apa nih provokasi pemerintah terhadap demonstran yang akhirnya membuat demonstran ini jadi kacau gitu. Adalah pertama penjarahan dan pemukulan aparat, kemudian pembakaran fasum. Jadi semua ini dilakukan oleh pemerintah kubu jahat. Penjarahan itu mereka memanggil beberapa orang yang biasanya dibayar demonstrasi dan mereka diminta untuk menjarah rumah-rumah tersebut. Nah, itulah penjarahan. Dan sebenarnya udah ditangkap ya. Kalau saya nggak salah udah ditangkap sih. Tapi ya sudahlah. Yang kemudian ini pemukulan aparat. Ini yang saya jelaskan tadi. Jadi penyusup itu masuk di kalangan di kalangan demonstran lah. Jadi mereka adalah prajurit berbaju demonstran, memukul prajurit berbaju prajurit. Nah, jadi mereka prajurit memukul prajurit sebenarnya. Cuman prajurit yang memukul pertama kali itu adalah prajurit yang memakai baju demonstran. Nah, ketika prajurit ini memukul penyusup ini memukul prajurit, akhirnya prajurit membalas. Dan dia balasnya nggak ke penyusup itu, dia balasnya ke demonstran. Biar rame-rame gitu kan, karena memang tujuannya adalah anarkisme, supaya anarkisme itu terjadi kan. Itu juga pembakaran fasum, mereka melakukan pembakaran fasum. Cuman pada pembakaran fasum ini saya melihat sesuatu yang ganjil. Saya nggak tahu apakah tapi kayaknya bakal dihapus juga ya. Tadi 4 jam dihapus. Gila, baru juga 4 jam kok dihapus sih. Aduh. Saya mau tertawa. Udah tertawa karena udah. Ya sudahlah. Astagfirullahaladzim. Jadi semoga kamu baik-baik aja ya. Kamu yang tertangkap kamera melakukan pembakaran fasum. Hal anehnya itu lucu gitu. Kenapa dia pakai baju gitu sambil bakar fasum? Kan jelas kalau dia enggak. Biasanya kan penyusup itu pakai baju demonstran. Dia enggak, dia pakai kartu nama digantung, pakai kemeja. Kok kayak sengaja banget gitu kan? Kan sengaja kan kamu kan? Jujur deh, kamu sengaja. Tujuannya apa kalau kamu sengaja? Berarti kamu sedang memberitahu pada kita bahwa Intel itu hampir semuanya kemungkinan adalah kubu jahat ya. Benar nggak pernyataan ini? Tapi nggak tahu juga, mungkin bakal dihapus lagi. Makanya saya agak-agak malas bahas ini kan, langsung dihapus sih. Sudah. Tapi ya sudah, setidaknya saya pernah menjelaskan. Meskipun 4 jam lagi akan dihapus ya, nggak masalah. Siapa nih yang langsung nonton, siapa ini? Cepat banget deh langsung lapornya. Jadi ini analisis sederhana lah. Saya sedang membahas Wakanda ini ya. Jangan tersinggung lah kalian. Saya bahas Wakanda kok. Kalau ada kemiripan ya mungkin kebetulan. Jadi ini adalah peperangan antara pemerintah baru dan pemerintah lama di negeri Wakanda ya kan. Nah, pemerintah baru ini mengganti banyak prajuritnya menjadi prajurit pendukung. Dan akhirnya prajurit pendukung pemerintah lama ini masih ada, tapi tinggal sedikit ya kan. Nah, iblis pebisnis ini adalah dalang dari kehancuran hampir seluruh dunia gitu. Menurut saya hampir seluruh dunia ya.
iblis pebisnis ini. Dan tebak siapa iblis pebisnisnya? Menurut saya adalah Zionis Yahudi. Jadi kalau misalnya Mas Prap bilang ini adalah orang luar, saya sepakat. Beneran sepakat, karena Zionis pelakunya Zionis. Ya sudahlah. Cara-cara yang dilakukan Mulyono itu sudah saya jelaskan ya. Saya nggak tahu apakah udah hilang atau enggak. Itu mirip sekali dengan Zionis. Jadi pembisiknya memang dajjal kayaknya. Jadi saya bilang dengan iblis pebisnis. Memang iblis pebisnis ini memang orang-orang yang ya begitulah. Mereka mencintai kemewahan. Mereka mencintai kemewahan dengan cara menginjak-injak orang-orang lemah, orang-orang miskin. Jadi menurut mereka hidup di atas penderitaan orang-orang miskin itu sesuatu yang menyenangkan. Inilah saya sebut iblis pebisnis gitu kan. Dan mereka senang lihat mereka bahagia di atas penderitaan orang-orang. Nah, iblis pebisnis ini tentu saja berpihak kepada pemerintah yang lebih mendukung mereka. Nah, siapakah pemerintah yang mendukung mereka? Dialah pemerintah yang memberikan banyak keuntungan untuk bisnis-bisnis mereka. Nah, itu adalah pemerintah yang lama, Mulyono gitu kan. Kalau pemerintah baru dia juga tetap harus lah, namanya dia munafik ya kan. Jadi munafik itu harus berada di dua sisi. Meskipun suatu saat dia harus mendukung sisi yang lebih memberikan keuntungan banyak pada mereka. Karena mereka memang mencari keuntungan itu. Makanya mereka tetap memberikan bantuan ke pemerintah baru, tapi mereka akan mencari kesempatan untuk melenyapkan pemerintah lama. Untuk bukan melenyapkan, untuk memperjuangkan kembali agar pemerintah lama ini muncul kembali gitu. Nah, inilah geng Solomon Mulyono. Bilang apa dong ini? Tapi ya sudahlah. Mungkin 4 jam lagi dihapus juga, ini kan sama aja gitu kan. Jadi begitulah ya. Saya teringat nggak jadi. Soalnya kita udah bahas bau panda. Kayaknya dihapus nanti. Saya kecewa kalau ada video-video termute itu, saya kecewa. Video-videonya terdiam, video-videonya terbungkam. Padahal biasanya yang dibungkam itu video-video Zionis gitu kan. Sekarang video-video ini pun tapi video saya kayaknya lebih banyak video bahas pemerintah yang termute ya. Berarti penontonnya memang lebih banyak. Ya sudahlah. Jadi sebenarnya DPR RR di negeri Wakanda ini harus sebenarnya boneka itu. Kayaknya kalian kalau si pajang foto ceweknya mungkin kena masalah nanti dia. Mungkin jangan ya. Tapi kalian udah nonton mungkin. Mbak A dan Mbak F mungkin. Saya cuma ingat yang Mbak A-nya. Jadi cewek itu menjelaskan bahwa DPR itu adalah boneka itu. Cewek itu menyebutkan 2 hal utama gitu. Pertama, ijazah 3 hal berarti saya tambah. Yang pertama, kemungkinan semua ijazah anggota pejabat DPR itu palsu. Yang kedua adalah DPR itu boneka. Dan yang ketiga adalah ijazah Mulyono kemungkinan besar palsu. Tapi sebenarnya udah dibuktikan sama 3 orang trio yang menggaungkan tentang palsunya ijazah Mulyono ya. Jadi DPR ini bonekanya iblis pebisnis. Kenapa mereka bisa membuat sebuah aturan-aturan yang wow, lumayan wow juga sih. Tapi wownya itu untuk para iblis pebisnis ini karena memang mereka tuannya ini. Jadi iblis pebisnis ini menjaring artis-artis, orang-orang cantik, karena orang-orang cantik itu punya attractiveness. Jadi orang-orang yang keindahan itu, manusia itu mencintai keindahan. Jadi orang-orang cantik itu mengundang orang lain untuk menyukai kecantikannya, keindahannya. Nah, iblis pebisnis ini menggunakan artis-artis yang memiliki ini kecantikan ini untuk menggait gitu. Jadi pada pemilu ya dipilihlah yang cantik-cantik karena memang ada teorinya. Menarik orang-orang cantik itu menarik gitu kan. Nah, makanya dijadikan boneka. Jadikan boneka supaya aturan-aturannya, karena DPR itu kan legislatif ya, mencipta undang-undang, maka buatlah supaya jadi boneka, supaya mereka membuat aturan yang menguntungkan para iblis-iblis pebisnis ini. Nah, wallahu alam.